Saya belajar ya tentang siapa Kristus dan belajar gitu kan. Terus saya melayani, kemudian saya jadi pengerja di satu gereja ditolak. Saya harus berdoa, saya diintimidasi gitu kan. Tapi saya tetap berdoa. Saya jadi penginjil, pergi ke Aceh, kemana, ke Padang gitu, pergi kemana gitu kan. Di mana Tuhan perintah gitu. Di titik momen apa kok tiba-tiba ibu mau percaya Yesus gitu? Padahal waktu itu mungkin usianya masih kecil ya. Saya itu mulai tekun itu ya di komisi remaja ya. Itu sekitar umur 13-14 tahun. Saya sudah melayani ke tempat-tempat pelacuran, ya kan, anak-anak remaja yang melacurkan diri karena uang gitu kan. Jadi saya belajar pemahaman Alkitab mulanya sebelum saya mendalami lebih dalam gitu kan. Kemudian terus ya saya tekun berdoa ya kan. Ayah saya selalu mengajarkan hatimu adalah raja. Shalom, Besem Hamasya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami channel Eli Salat menyapa Bapak Ibu Saudara di mana Bapak Ibu Saudara berada, baik yang ada di Indonesia khususnya di tanah air tercinta, dan saudaraku yang ada di luar negeri ya, di Australia, Amerika, Hong Kong, dan banyak sekali yang mensupport pelayanan saya dalam doa terutama ya, karena saya percaya tanpa doa Bapak Ibu Saudara saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan tanpa campur tangan Tuhan channel Eli Salat juga tidak bekerja. Dan hari ini saya ingin memperkenalkan narasumber saya yang begitu luar biasa Tuhan pakai, Tuhan urapi, dan sampai saat ini dia dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, khususnya orang-orang yang terikat di dalam kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang di dalam sakit penyakit, baik sakit jasmani maupun sakit rohani. Itu yang terpenting. Dan ada lagi pelayanan-pelayanan beliau yang Tuhan berikan. Saudaraku, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu serius sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu juga dapat menerima karunia yang akan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Biarlah melalui channel Eli Salat ini saudara diberkati, yang sakit diberikan kesembuhan di dalam nama Yesus, yang terbeban berat Tuhan Yesus lepaskan. Saudaraku, hari ini satu sukacita saya boleh bersama Ibu Raden Ayu Sekar Rajeng. Wah, pokoknya namanya luar biasa ya, dan membuat saya nih bertanya-tanya gitu, nih jangan-jangan nih ada darah-darah biru gitu, darah muda, darah biru ya, ada keturunan ningrat ya saudara. Kalau tidak salah ya, nanti kita akan bicara ngobrol dengan beliau untuk lebih mengenal lagi siapa beliau, yang mereka dulu sekeluarga tidak pernah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi hari ini beliau terpanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, khususnya orang-orang kaum Kedar Nebayot. Ya, tidak lama lagi saya mau sapa dia. Shalom Ibu Sekar Ayu. Shalom, selamat siang. Ibu cantik banget ya, luar biasa ya. Puji Tuhan. Masih muda, masih energik. Ya, saya sudah oma. Udah oma ya? Iya, saya juga sudah tidak muda lagi. Tapi jiwanya masih muda dong. Puji semangatnya Tuhan, apalagi ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Perkenalkan Bu, Ibu namanya panjang banget, saya nggak hafal. Jadi nama saya panjang gitu kan, karena saya itu apa, kalau di Indonesia bilang saya darah biru, keluarga terhormat, keluarga ningrat. Tapi bagi saya lebih suka saya anak raja. Amin. Jadi mereka banyak jemaat memanggil saya Pastor Sekar, Pendeta Sekar gitu kan. Nama saya Sekar Ayu Kencana Ungu. Wow. Jadi artinya saya yang apa, yang mempunyai pasukan ya. Kencana tuh kereta. Bukan. Jadi nama kecilnya Ratu Majapahit. Jadi memerintah gitu loh, memerintah. Iya. Jadi Tuhan memerintahkan ke saya sebagai Kaisar Agung, sebagai Bapak Surgawi, sebagai Panglima Tinggi untuk apa ya, melayani orang-orang yang
apa yang membutuhkan kasih sayang, yang tidak mengenal Yesus secara dalam gitu kan. Dan banyak orang-orang yang sakit secara rohani yang banyak tidak dijangkau pelayan-pelayan Tuhan. Benar. Jadi saya dengan sukacita saya melayani gitu loh Ibu. Jadi memang sudah terpanggil ya, Tuhan nih nggak sembarang manggil orang ya, apalagi nama Ibu udah sesuai banget ya, Kencana Ungu. Kalau saya sering pakai bajunya tuh Bu, Kencana Ungu. Saya percaya Bapak Ibu juga pakai produksi dari Kencana Ungu juga ya. Iya. Tapi di sini saya nggak mau promosi kain batiknya atau apanya, tetapi saya mau promosi Yesusnya yang dahsyat, yang luar biasa ya Bu. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi saya pertama, saya itu dari keluarga Muslim Islam. Iya. Jadi ayah saya kiai gitu kan. Semuanya kiai gitu kan. Jadi keluarga kami punya pesantren, punya masjid. Jadi kami di Banyumas dikenal seperti itu. Jadi kami keturunan kiai di Pawangsa ya. Di Pawangsa yang menyebarkan bala tentara Mataram yang ke arah selatan ya. Jadi ke arah timur ya, kalau ke arah kalau di sana tuh Banyumas, terus di Kutoarjo gitu kan. Nah itu yang menyebarkan agama Islam, itu keturunan kakek moyang kami gitu kan. Kemudian ayah saya seorang kejawen, Islam kejawen, tapi mempelajari Alkitab, mempelajari agama Hindu. Dan saya waktu kecil saya pergi ke Istiqlal loh. Saya ngaji. Saya juga karena rumah saya di Gunung Sari itu depan gereja ya. Jadi kami satu komplek itu sekolah minggu Ibu. Jadi ya yang Islam mau siapa pakai baju cantik-cantik karena dapat kue. Motivasinya kue ya, masih kecil. Cita-cita gitu kan. Kemudian gereja tersebut ya memberi fasilitas kepada lingkungan. Jadi yang tidak mampu disekolahkan memberi fasilitas olahraga, dan kepada ayah saya menyampaikan, katanya, bilang ke saya, kamu itu jadi pendeta nanti jemaatnya banyak gitu. Amin, sudah dikuatkan ya Bu. Nah saya bukan pendeta ya, saya tentara gitu kan. Dan ayah saya itu komandan pasukan berani TP 17 Brigade 17 Prokerto. Jadi ayah saya komandan pasukan berani mati. Jadi sekarang saya jadi pasukannya Kristus gitu. Jadi itu namanya warisan gitu kan. Dari seorang ayah. Kemudian saya belajar ya tentang siapa Kristus dan belajar gitu kan. Terus saya melayani. Kemudian saya jadi pengerja di satu gereja, ditolak, saya harus berdoa, saya diintimidasi gitu kan, tapi saya tetap berdoa. Saya jadi penginjil, pergi ke Aceh, kemana, ke Padang gitu, pergi kemana gitu kan, di mana Tuhan perintah gitu loh. Sampai saat ini di jalan gitu kan, ya tuh panggilannya seperti itu. Kemudian ada ketua sinode memanggil saya itu Sekar Simatupang Ibu. Siang malam tunggu panggilan. Katanya, Seti, kalau saya jadi jemaatnya disinggung, jangan kayak Ibu Sekar Simatupang siang malam gitu. Bapak Ibu, kalau Bapak kejawen, Ibu juga? Ibu saya tadinya tidak agama Kristen, jadi menyembah Allah yang lain. Kemudian ibu saya dibimbing ayah saya menjadi Kristen, dan jadi seperti majelis gitu ya. Saya jadi seperti aktif di gereja, pelayan Tuhan gitu ya. Berapa bersaudara Ibu? Saya 5 bersaudara, saya nomor 1 gitu. Ada semua di Jakarta? Ada di Jakarta sekarang, saat ini ada di Jakarta. Kemudian kami semua masih gado-gado ya, jadi masih tunggal ika. Iya seperti itu. Tapi kami satu sama lain karena memang belum semuanya satu jalur ya. Kita seperti 2 kereta api ya gitu kan. Jadi ya banyak berdoa saja Ibu. Iya, di
titik momen apa kok tiba-tiba ibu mau percaya Yesus gitu? Padahal waktu itu mungkin usianya masih kecil ya, kan seneng ikut ibadah sekolah minggu atau apa. Lalu di titik momen apa, usia berapa gitu, terus ibu kok jadi mantep ikut Yesus? Saya itu mulai tekun itu ya di komisi remaja ya, itu sekitar umur 13-14 tahun saya sudah melayani ke tempat-tempat pelacuran, ya kan, anak-anak remaja yang melacurkan diri karena uang gitu kan. Jadi saya belajar pemahaman Alkitab mulanya sebelum saya mendalami lebih dalam gitu kan. Kemudian terus ya saya tekun berdoa, ya kan. Ayah saya selalu mengajarkan hatimu adalah raja. Kemudian ayah saya tidak saya pergi pagi-pagi ke gereja, oke. Mau kemana? Mau olahraga sambil menginjili lari pagi gitu, oke. Tidak melarang. Nggak melarang. Terus adik saya juga menjadi muslim, ya oke gitu loh. Jadi hatimu raja itu benar-benar. Jadi adik kita satu keluarga ada yang muslim, ada yang mengikut Yesus, ada yang mengikut Muhammad. Bahasa di keluarga kami seperti itu. Ya udah kami nikmatin sampai hari ini gitu loh. Kalau memang harus seperti itu gitu kan. Tapi ya puji Tuhan ya itulah, saya hormat ya sama ayah saya. Dia benar-benar Tuhan muliakan, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, benar-benar komandan pasukan berani mati. Ketika jenazahnya mau dimasukkan, dimandiin haram gitu kan. Akhirnya saya bertanya, terus waktu dia meninggal banyak anak yatim datang ke rumah saya pakai baju putih banyak gitu. Saya juga nggak tahu dari mana, saya nggak kenal gitu kan. Akhirnya saya orang harus berbuat baik. Jadi iman tanpa perbuatan yang baik itu tidak ada jadi mujizat, dan itu terjadi pada saya. Jadi saya waktu usia 15 tahun saya melihat satu tsunami yang besar gitu kan, terus ombak bergulung-gulung. Kemudian saya bertanya gitu, Tuhan apa ini gitu kan, terus Maranatha gitu kan. Terus akhirnya apa yang saya lihat ketika saya mau ditugaskan ke Aceh, itu yang terjadi itu tsunami, Bu, yang saya lihat gitu kan. Terus karena saya juga taat ya, Tuhan memberi saya jadi biji matanya, Bu. Jadi doa apa yang didoakan, puji Tuhan ya, jadi jembatan ya, Bu ya gitu. Iya, saya dengar pelayanan Ibu sangat ekstrim juga ya. Ekstrim mengalahkan roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara ya. Dan itu berisiko sekali ya memang. Dan percaya bahwa kita setiap anak-anak Tuhan diberikan kuasa. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara menggunakan otoritas yang Tuhan berikan ya, kuasa itu ya. Pelayanan Ibu, saya melihat memang banyak sekali bagaimana orang sakit disembuhkan ya, yang terikat dengan kuasa gelap dibebaskan. Nah itu saya mau tahu, Bu, Ibu ngerasa waduh ini tantangan besar gitu ya, bisa nggak gitu ya, meragu gitu, atau gimana sih, nggak ngeri gitu, Bu, dengan berurusan roh jahat? Gini loh, kita kan ayah saya dulu pernah tahu roh kita jauh lebih besar dari roh-roh lain. Ayah saya muslim loh, roh tapi kita tahu jauh rohani lebih ya? Ngerti sekali rohani. Roh kita lebih besar dari roh. Kita nggak usah takut. Jadi dari kecil mata saya udah lihat setan kan. Udah biasa gitu kan. Terus kemudian ketika saya belajar gitu kan, semakin saya belajar gitu, tidak ada yang mustahil. Kita pun bisa melepaskan. Cuma satu, dengan darah Yesus gitu loh. Amin. Terus ayah saya bilang, Bilangan 23 ayat 23. Kita mesti percaya satu itu aja, bahwa keturunan Yakub tidak mempan, itu aja. Amin. Dengan roh jahat gitu kan. Jadi pelayanan saya itu kita bisa, Bapak Ibu Saudara ya, bisa melepaskan siapapun di orang di dekat kita. Pertama kita harus baca Alkitab gitu loh, rajin. Nggak sekedar baca. Jadi baca Alkitab tuh jangan lompat-lompat kayak seperti katak gitu loh. Lompat. Tidak. Jadi dari kitab Kejadian beruntun gitu kan, beruntun dan berbunyi. Jadi bunyi, ada suara, ada power gitu kan. Ya, karena dari suara itu kita akan mendengar ya. Jadi ada power gitu. Jadi
apa? Ada kekuatan, ada spirit, ada api ya, betul. apinya menyala. Kemudian worshipnya setengah jam. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangun pagi-pagi baca 5 pasal, jangan 5 ayat. Jangan 5 ayat tapi 5 pasal. 5 pasal minimal. Tapi kalau sudah mulai perang gitu kan, 20 lah gitu kan, 25, 30 gitu kan, bisa dicicil gitu kan. Nah itu jadi hidup kita menyediakan api dan minyak. Betul. Dan kita juga dengan iman dan kemudian dengan perbuatan. Kalau kita misalnya baca firman Tuhan, perbuatannya nggak bisa mama gitu Iya, loh. iya. Jadi perbuatan dengan iman Harus selaras sejalan. akan menghasilkan mujizat. Amin. Betul. Tapi kalau misalnya iman tanpa perbuatan, kita juga berdoa pagi siang sore, Tuhan nggak jawab. Nah itu pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus nggak jawab doanya gitu? Itu termasuk kalau ada orang Kristen yang mempan kena santet, ya mungkin karena itu juga ya Bu. iya, karena saya beriman. Imannya seperti apa? Iman kan nggak kelihatan gitu. Iya. Terus udah gitu perbuatannya, contohnya gitu, saya orang Kristen nih, terus pulang gereja tiba-tiba ada pengemis, dia diem kelaparan, jalan aja dia Cuek ya. Kita harus berani mengambil sikap. Saya dan anak-anak saya, ketika ada orang yang lapar, jangan segan makanan kita kasih. Gitu. Jadi memang iman dan perbuatan tuh harus nyata, ya, Iya. harus selaras sejalan. Karena firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, demikian hidup Bapak Ibu Saudara, dan saya juga merasakan bagaimana kita harus menghidupkan api itu ya saudara. Perbanyak waktu untuk intim dengan Tuhan. Nah saudaraku, kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelepasan ya, terbeban berat, sesak, kayaknya nggak dapat lagi nggak ada jalan keluar gitu, buntu. Kami siap untuk menerima telepon Bapak Ibu Saudara. Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara bisa hubungi saya, ada di channel Eli Salat di 0811 8605 773. Nanti kami akan layani Bapak Ibu Saudara. Jangan datang kepada orang-orang pintar, karena kita lebih dari orang pintar. Kita orang-orang yang sudah menang. Untuk itu kita harus menaklukkan kuasa-kuasa setan ya, yang mau mengintimidasi kita setiap hari. Dan biarlah itu juga kita dimampukan untuk membantu saudara-saudara kita, membantu melepaskan yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tidak ada yang mustahil, bukan Ibu Sekar saja ya, tetapi kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Jadi sekarang nih Ibu udah berapa tahun ya terima Yesus jadi kalau pikir? Saya terima Yesus itu sudah 25 tahun, 20 ya, 30 ya, udah lama sekali. Jangan lupa itu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan kita gitu kan. Kami akan KKR Bu. Oh iya. Iya, jadi tanggal 8 kami KKR di Junaidi Salat Ministry. Iya, saya ya. Tempat Ibu. Tanggal 8 Maret, jangan lupa. Lalu di tanggal 9? Tanggal 9 datang kami di CMC Genesco di lantai 12, Cempaka Mas, Tower Office, lantai 12. Tanggal 9 hari Sabtu jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Tanggal 10-nya di CMC Yosua, Jalan Tebet Raya nomor 3D, di depan kantor pajak seberangnya, jam 10 pagi. Ya, kami akan layani Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara jauh dan bersekitar di utara, kami melayani di CMC Jire, ada di Tugu di sana. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya monggo ke Ibu JS Ministry ya. JS Kami Ministry sudah terbuka untuk pelayanan-pelayanan bagi saudara. Mungkin ada yang mau diberkatin ya, lalu juga ada penyerahan anak atau baptisan. Saudara jangan segan-segan untuk menghubungi kami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, tetap setia di dalam Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan, tidak hanya sekedar jadi orang Kristen, tetapi saudara harus betul-betul diyakinkan menjadi anak Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah
anaknya berarti saudara dipastikan beragama Kristen. Tapi kalau saudaranya beragama Kristen belum tentu anak. Iya, jadi kami juga nggak lupa ya Ibu Pastor, kami juga nanti dilayanin juga Bapak Ibu Saudara dengan Pendeta Yohanes Anjar dari Kalimantan Yohanes gitu. Anjar. Ya, baik. Jadi membantu pelayanan bagi yang membutuhkan jiwa-jiwa di Jakarta ini katanya. Jadi jangan buang-buang kesempatan gitu. Harus datang. Harus datang. Alami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui hamba-hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Shalom. luar biasa. Amin. Shalom.